meninggalkan sesuatu larangan adalah karena niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling aman. Jadi ketika kita beramal, ketika kita beribadah, maka niatkan untuk qurbah. Qurbah itu apa? Takrib, membuat pendekatan kita kepada Allah. Ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah, maka juga sama diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di parake kita, lakonane kita ning perintah Gusti Allah adalah karena kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ari wong seneng kan apa bae sing dikongkon pasti dilakoni. Tapi wong sengit apa bae kang dilarang cegat ditabrak terus. Bakal kita ngaku demen ning Gusti Allah, ya perintah dikerjakan, larangane ditinggalakan. Aja ngudud bae ya dipegat sira. Gara-gara kan konflik. Jadi apapun perintahnya niatnya karena qurbah, karena mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian niat itu sangat penting sekali. Dan apabila orang yang meninggalkan niat, maka akan meninggalkan kebaikan. Jadi penting kita semua dalam hal melakukan ibadah harus diiringi dengan niat. Bakal akan niate ora bakal dihitung ganjaran. Mulane kalangan kita kabeh wong aswaja Ahlussunnah wal Jamaah selalu niat itu dilakukan di awal ibadah. Niat salat ya ana niate. Harapan puasa ya ana niate. Harapan ngaji ana niate. Kok dikit niat ngaji beli kan muka. Apa niat ngantuk? Bismillah kita niat ngantuk tukang kene. Ya ngantuk lakon. Nabi kayak alhamdulillah wis. Gelarep mata nentok. Sing mone 70 watt tadine 7 watt. Langsung libet pokoke alwalam bisawab sangar langsung 70 sanga. Wate ki nanjak langsung. Nglewatin nomor 70 mau mana ga. Langsung melayu sih. Jerat-jerit cangkeme bareng ngaji dengan mingkem bae. Arane wa kaji mingkem dalam ka. Wa ya tawab di donga, wa sa'ir di donga meneng bae ya sah jine barama. Cuman konarana kaji mingkem bae sikana. Diniati ketika kita niat maka akan mendapatkan kebaikan. Niat kun ngawal ya. Kalau tengah-tengah priwen ya apa bakal sunnah mau orang masalah. Misalnya kita kan kayak dina Senin durung nemu sega, durung nemu apa songora tori jam sanga masih durung mangan apa-apa. Nyata ya boleh niat puasa sunnah, tapi yang wajib tidak boleh. Wajib dari malam tabyitun niat. Fal fardu maka utawi fardu maka utawi fardu minal imani saking iman rupane min amalin saking ngamalakan watarkin lan ninggalakan iku bid'un luwih wasab'una lan 70 iku bid'un luwih wasab'una lan 70 wa ghairul fardi lan utawi liyane fardu minal mandubati saking piro-piro perkara sunnah wal makruhati lan
piro-piro perkara makruh, wal makruhati lan piro-piro perkara makruh iku la yanhasiru ora keringkes apa ghairul fardi yang wajib diantara iman ada 70 lebih cabangnya. Bid'un itu ada yang menyatakan 7, yang menyatakan di atas 7 jadi lebih. Maka digandeng dengan lafaz sab'una berarti 70 lebih, bisa 77, bisa 78, bisa 79. Bid'un wa sab'una, cabang iman ya. Selain fardu ada mandubat, yaitu hal-hal yang disunahkan, atau al-makruhat, hal-hal yang diharamkan, yang dimakruhkan. Itulah yang hasiru, tidak terhitung jumlahnya, tidak bisa diringkas, tidak bisa dihitung. Al-awalu tawi kang awal, al-awalu tawi kang awal iku al-imanu iman billahi ing Gusti Allah. Al-awalu tawi kang awal iku al-imanu iman billahi ing Gusti Allah. Wa sifatihi lan piro-piro sifati Allah. Wa khudusi malan anyar tumekane barang, wa khudusi malan anyar tumekane barang dunahu seliyane Allah, dunahu seliyane Allah. Yang pertama adalah iman kepada Allah, juga kepada sifat-sifat Allah, dan wa khudusi ma dunahu, selain Allah bersifat khudus atau makhluk. Jadi Allah adalah hadis, yang lainnya adalah khudus. Allah adalah al-muhdis, yang membarukan, kita adalah hadis yang baru. Khaliq, Allah adalah khaliq, kita adalah makhluk. Allah yang menciptakan, kita makhluk adalah yang diciptakan. Sing gawe bari sing digawe, ulu sing digawe apa ulu sing gawe? Bukan ulu sing digawe. Bener ya. Jadi hadis, selain Allah itu hadis. Malaikat hadis, makhluk hadis, kitab hadis, kemudian jin, setan, berkayangan, pocong, sudel bolong, sama ning babi ngepet, sira, hadis. Hal-hal sing baru, anyar, nyu ya, nyu palapa loh, orkes maning pak. Neu ya, perkara sing neu ku berarti hadis. Yang membarukan namanya Allah, muhdis. Fallahu ta'ala maka utawi Gusti Allah ta'ala Fallahu ta'ala maka utawi Gusti Allah ta'ala iku la yufhamu, ora dipahami sapa Allah kitabnya, kitab Nasuhul Ibad, matanya ya. Baru matane, matane ku. Pokat di matan, mata ya, matan pinggir. La iku la yufhamu ora dipahami sapa Allah taala ilahan ing pangeran, ilahan ing pangeran, illa min haitsu asma'ihi, angin saking sekirane piro-piro asmane Allah al husna kang bagus kabeh.
al husna kang bagus kabeh. La min haitsu annahu la min haitsu annahu ora saking setuhune Allah Gusti Allah iku mu'arrin kang disepiaken an hadhil asma'i saking ikilah piro-piro aran atau asma al husna kang bagus. Fala buddha maka mesti min tauhidi ainihi saking nyawijiaken zate Allah, min tauhidi ainihi ta'ala saking nyawijiaken zate Allah ta'ala, wa kathrati asma'ihi lan akehe piro-piro asmane Allah. Yang pertama iman kepada Allah, juga kepada sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah seperti yang sering dibahas itu ada berapa? 50 ya. Ada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Jadi jumlahnya ada pira kono? 41 ya. Sifat Nabi Rasul ada 4, wajib mustahilnya 4, ditambah jaiznya 1, berarti aqaid 50. Aqaid 50 itu wajib dihafal oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Misalnya sifat khudus, sifatnya wajib bagi Gusti Allah khudus. Sifat wajib bagi Gusti Allah baqa, lawannya apa? Khudus. Wujud lawannya apa? Fana. Tabligh lawannya apa? Boled. Boled. Fatona lawannya boled. Balada. Berasirap dihafal. Sifat bukmun. Sifatnya siapa bukmun ku? Mustahil Gusti Allah bukmun. Allah mustahil punya sifat bisu. Apa lawannya bisu? Al kalamu walabdul muraqabul mufidul bil wad'i. Kalam. Boleh. Budak. Sifat mustahil, wajibnya apa? Diputar bega keter, diputar bega singguri bega. Namun dengar misalnya sifat basor wajib bagi Allah, apa mustahilnya? Iya, omyon, picak. Menang baik ini. Enak mah mana kini kameranya ki. Longop. Sifat wajib bagi Rasul mah gampang ya. Tabligh lawannya apa? Kit. Kudu hafal cah. Seket. Lah perasaan cih. SD pelajarannya. Sekolah SMP. Roki. Numpak motor larang. Takut diruku sifat wajib Nabi bega. Plongo. Arane PP. Pelanga bari. Mana dede. 8. Lopok, itu dedekuan. Wah, kamu dede priyatna kun mah. Sira banser candak sira. Borangan. Laporaken ning Dansat Koryon pusat pisan. Kudu apal. Maka amanah lawane patona. Parah ini. Ini parah anak-anak ini. Sifat wajib beli wapal maning anunya ya. Aning pujian kan anak. Wujud kita bakoka diwalik diganti lawan-lawannya kan bisa sebenarnya mah. Dan itu tidak boleh tidak dihafal, harus dihafal. Qadrora pemusyaqat sebut dengan aqaid khamsin. Akidah 50 itu wajib dihafal oleh kita semua sebagai umat Islam.
Nah, di antara percaya ning Gusti Allah, percaya ning sifat-sifatnya, baik itu sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Maka sifat jaiz itu apa? Sifat yang boleh ada atau boleh tidak ada. Kayak rambut ki, ana yoli lakai ora apa-apa. Ndas rambut ra bengenake kinentok titik. Mene alaka rambute mene rambute. Ana yasruk lakai ora apa-apa. Ana sing nyambung, ana sing gandel, ana sing tipis, mengesor, ana mata bakal kan makudu kene cah. Ora bakal kene langka ora bisa ndeleng jin. Jadi laka alis yang ndeleng jin bisa kok nenek. Pengen krokan sukiki, ora jin dulu semene-mene ki. Kowe ngaji ku. Dodok ning iri kan, cabure direwang ning jin makane. Jadi aja ndeleng maning usah maneman. Mending jinnya bagus, barang jin sing labatane dipangkat, lakane sira kono. Dipangkat sira maning gep maning. Wah, paingan kaya kene menusane. Pada jin ganteng mambutem ya boleh. Ya pada banyak kayak orang-orang ana sing ganteng, ana sing blesak ngono. Sira be ana sing ayu, ana sing ayu, ana sing durung ayu. Pokoke dereng blesak maka tersinggung, durung. Kok bakal kawin kayu kabeh. Jare sing dangdane. Aduh jayu itu pengantin ki. Pokoke sewa di sini kan. Sing dandane ka ora, sing riase ka. Ci sira kok besak temen, Ci. Wah ya beli payu. Beli payu, les bae. Kenapa wong riase ku pada ngalam sing diriase, ya ampiran ya payu. Sira ku bore ki bagus. Besak temen sira ki wah ya suki kimi. Lah jaja kunca, ganti maning. Pira-pira sajene ora pada tukune pada bayare. Sifat wajib, kemudian Allah bisa dipahami sebagai Tuhan, sebagai Allah, termasuk dari asma-asma Allah yang berjumlah 99. Nah, kita kenal dengan Asmaul Husna. Satu diambil oleh gubernur kita Al-Jabbar. Gue masjid Al-Jabbar pada mark mana kabeh. Saknya pada masjid wong dagang mancing. Joget-jogetan mancing. Sing di kabaran reang we mana ditutup je Pak. Apa ditutup ki sun? Susah je plus 628 ki. Dagangannya mancing. Buka sun bentuk buka tetap ditutup nanti tanggal 18 Maret. Ya angel pika. Di foto sing jaba barang lumayan. Oleh foto sing jaba. Indonesia aku di masjid anyar ya duduk sembayang. Harapan foto-foto. Aduh uskah. Ya dagang aja masjid. Ya kacau beli. Itu berapa miliar. Al-Jabbar yang maha memaksa. Mulane anak santri sing badeg bakal ya Allah, ya Jabbar. Gusti sampai ketua maksa, masa bisa maksa atine kan demen reyang, paksaan bisi. Bakal bisa ya tak ganti ki pangerane reyang ki. Ya bucat log-dog kayak konon. Doa ki maksa tuman dipetak ini bucak bukan. Arya muqabbal qulub bakanka masih lumrah kana. Gusti sing bolak-balik akan hati, balik akan hati kan si model seneng, si model bersenang dari seneng. Ya cuma biasa standar. Bakal sing galak kan kayak kian. Gusti sampai kan tukang maksa. Masa bisa maksakan demenin kita, paksaan bisi. Dongan lagi kurang ajar becek ki. Ya Jabbar, ya Qahar, mulai dilangan. Siapa-siapa wong kang antem NU, ya Jabbar ya Qahar, maka akan hancur. Runtuh kewaliannya, runtuh kealimannya. Karena NU didirikan oleh para alim ulama tidak sembarangan. Sok bae dilangan wong sing nyengiti NU, aja nyengiti ning NU ne. Bakal sengit ning wong-wonge, ya terserah aku pribadi. Anda gak senang dengan A, B, C, D ya mangga hak pribadi. Tapi ketika membenci organisasinya, laratan. Lah semanin kerangan dudung dari ustaz dudung apa, sangat NU rontok urusannya. Sembarangan. Kalau kita menemui apa-apa orang, ngaji beberapa bahkan Bahasim Asy'ari, ya duit tok sawah didol. Kanggo rapat gitu dol sawah ki, makat-makat turu kiai-kiai. Barang bengen laka HP. Mungkin kan anggone WAB beli. Para kiai mangga kumpul rapat jam sekian kratak. Wae sing surat dengan di wonge. Ndakom ning kamar. Kratak gawe.
Bengen basim dan muter-muter. Kiai kau rapat ya rapat, kau rapat ya. Termayu kan loro si mangkat. Iba juri bari kiai sini nganu kah? Berane. Bepek kah? Ya sini bepek kah? Iya sini bepek. Itu perwakilan. Baru sejawa Madura, muter-muter deh. Yang tok duit tok pekaya nih kan. Jangan bengen. Lah kape lah kapor, jam sekian mah pratak be gape angel, jam bengen. Asmaul Husna ya, nama-nama Allah yang bagus. Apa saja bentuknya, mulanya apakah kita doa, boleh menggunakan asma Allah, boleh menggunakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak bisa dibantah oleh kelompok sebelah pun menyatakan boleh menggunakan wasilah, menggunakan satu sifat-sifat Allah, dua nama-nama Allah. Mereka sepakat itu, sepakat. Jadi bahkan doa ya Jabbar, ya Qahar, ya Alim, ya Basir, ya Khabir, boleh. Mereka juga sepakat. Cuma sing disepakati ketika wasilah terhadap orang yang sudah meninggal, mereka enggak sepakat. Maka babkin sepakat, boleh menggunakan wasilah. Jadi aja langsung deduk doa baik. Ya Allah, kita kupengen sugih, disebutkan dikit. Ya Ghani, ya Mughni, ya Allah yang Maha Kaya, berikan kekayaan pada diri saya. Disebutkan itu arane atau sifatnya Gusti Allah. Itu maksudnya apa? Mereka disebutkan aja langsung daduk-daduk baik. Arane jare bahasa anu apa? Angga unggu dikit, permisi dikit, punten dikit. Sira ning mbok kira bapak nira, mak mamaku wong paling angkat sekolah bet suarane mak. Maka pananu man bet. Jadi pilih sirane jangan bisa main diganti knalpot ya ku sing oh ganti knalpot gampang tuku bes lawe walate pasan ning kono beduk. Kalau dicandak ning polisi ora dihukum apa-apa. Anda kupinge menen ning knalpote. Oh polisi kono waduh. Kayak apa perasaannya kan? Perasaannya ku seneng kabeh suarane sira knalpot perasaane. Ya apakah dia ya pada bilang ya kan. Kemudian fala budda min tauhidihi ainihi, min tauhidi ainihi ta'ala. Ya nama-nama Allah itu sangat banyak sekali dan juga wajib mentauhidkan zatnya Allah. Zatnya Allah hanya satu. Ya zat Allah itu satu, sifatnya pun satu pada zatnya. Wabil majmu'i lan kelawan global angal nulis ya gini. Akhirnya anggone gedrik. Wabil majmu'i lan kelawar global geblok karena matanya bari merem ora geblok nulis ya tanganan be kelingane. Wabil majmu'i lan kelawan global huwa utawi Allah iku al ilahu pangeran, iku al ilahu pangeran, ai tegese al ma'budu kang disembah, bihakin kelawan hak, bihakin kelawan hak, al mustaghni kang sumugi, al mustaghni kang sumugi an kulli ma saking saben-saben barang, an kulli ma saking saben-saben barang siwahu saliyane Allah. Al muftaqiru kang butuh, al muftaqiru kang butuh ilaihi maring ma, ilaihi maring Allah, ilaihi maring Allah apa kullu ma saben-saben barang adahu saliyane Allah. Sebagai kesimpulannya Tuhan kita adalah al-ilahu adalah Allah. Ilahun itu nama Tuhan ya. Ilahun, kemudian Rabbun, al-ilahu. Tapi tetap kalah dengan satu nama yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan ketika ngaji di kitab alat itu a'raful ma'arif. Isi ma'rifat yang paling tinggi adalah Allah. Karena lafaz Allah itu
mau dibuang apapun tetap akan lafadznya akan kembali kepada Allah. Kita lihat misalnya lafadz Allah, alif lam lam ha, ya dibuang alif maka menjadi lillahi, tetap Allah. Lam pertama kita buang menjadi lahu, tetap hunya kembali kepada Allah. Lamnya dibuang semua, alif dibuang, lam dibuang, tinggal hu, maka menjadi hu alias huwa Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita ngerokna anak ustaz sing ngucapaken apabila kita mengucapkan kalimat Allah itu tidak berpahala. Allah dantutan benar orang berpahala. Yang barang orkesan gambus. Mengucapkan lafaz Allah tidak berpahala kecuali digandeng dengan lafaz yang lain. Misalnya subhanallah, Allahu akbar. Misalnya la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Anak ulama sing mengoran nyebutakan tidak akan berpahala menyebutkan nama Allah apabila tidak digandeng dengan lafaz yang lain. Bagaimana dengan para orang-orang yang mengikuti torekat-torekat? Mereka menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sakit santre, loh, hu. Nah sebutnya karo orang berpahala. Ini ceritanya. Ya mau santer sih, mau santer. Ngebutkan sewaya-waya. Ngebut. Bisa petokan dicetak kayak aku. Ilpo kayak kan. Subhanallah. Dulilam. Akhirnya silakan ngomong gedulilang. Udah apa kuno gedulilang. Di kuping maning gedulilang. Apa sih? Subhanallah. Pan. Pipen. Tip. Ya Latif mana kan ora. Tap. Bocah sing badeg mah kata petip. Orang ngomong jaka meki, matane bae. Wiridan segini. Ya saking apa saking santer re. Masa santer disalah-salahaken. Kecuali sembahyang tarawih santer bukan ada bisa tapi tumbal nina. Cokak bulak. Balik sampai 2 menit. Angel sudah. Al-ma'budu yang disembah, yang wajib disembah bihakin dengan hak. Al-mustaghni, Allah itu maha kaya. An kulli ma siwahu, dari selain Allah. Al-muftaqiru ilaihi kullu ma'adahu, kebalikannya. Setiap selain Allah akan membutuhkan Allah. Allah itu maha sugih. Nah, bisa dengan kalimat yang tadi, ya Ghani ya Hamid, ya Allah yang maha kaya, berikan kekayaan pada diri saya. Namanya al-mughni. Setiap kita butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita. Seandainya, walaupun, seandainya sore dalam lakasing trawe, sesekorip lakasing trawe, sedermayu, sebalongan, se-Indonesia, sedunia lakasing sembahyang, ya tetap dari Gusti Allah mah orang mantep. So kreyang. Ngajinya hebat kitab dhuwur Al-Hikam misalnya. Wejat ulah si teka. Apa ngaji apa? Lah wonge tetap baik kita butuh Anda butuh saya. Dan seperti itu kan. Gusti Allah harapan sing nyembah srok subuh harapan wong loro, arep naka subuhan, arep naka beduk, naka penasar ga tetepe dadi pangeran. Laka mandeg-mandeg naka pensiune. Kayak gitu kita bisa pensiun di PHK, diandegaken kan. Ya apa karena resign ta para naka ya dipecat lah dipenyet kayak ayam penyet dipecat. Allah tidak seperti itu. Mustaghni, dan semua makhluk selain Allah adalah muftakir. Kita itu orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahilan utai kang kaping loro iku al imanu iman. Iku al imanu iman bi malaikatihi kelawan piro-piro malaikat ya Allah. Aksaruhum utawi luwi akeh-akeh malaikat. Iku fis samai. Ing dalam piro-piro langit. Wa hum lan utawi malaikat. Iku la ya'suna ora maksiat sapa malaikat.
Allah ing Gusti Allah, Allah ing Gusti Allah ma ing barang amarahum kang merintah sapa Allah ing malaikat, amarahum kang merintah sapa Allah ing malaikat, wa yaf'aluna lan agawe sapa malaikat, wa yaf'alu lan agawe sapa malaikat ma ing barang yu'maruna kang diperintah sapa malaikat. Iman yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang terbuat dari cahaya dan tidak bisa kita lihat ya. Mereka lebih banyak itu di langit. Di ake-ake malaikat itu genain ning langit. Walaupun mereka itu bisa menempati dimanapun berada, karena mereka termasuk makhluk gaib. Nah, sifatnya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun, dan malaikat tidak pernah dan selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang akan protes jika arane menus. Maka menus mah protes bae. Kalau sembayang protes, kalau puasa protes, kalau ngaji protes, kalau apa ning protes. Kalau dulu BHS protes. Malaikat mah malaikat sujud, ya sujud bae. Sangat ciptakan tekaning kiamat, tekan mati. Malaikatku mati. Semua malaikat juga mati karena malaikat juga makhluk. Hanya Allah yang tidak mati. Tugasnya malaikat tergantung dari petugas dari awal-awalnya. Asin tugasnya muter-muter beana kayak sirah kayak panggiling muter be mana muter-muter. Asin tawaf beana ning Baitul apa? Dhuwur kah? Baitul Ma'mur, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis maca tempat lahir Nabi Isa atau Bethlehem. Tempat lahir Nabi Isa, Bethlehem. Baitul Lahmi atau sekarang maksudnya Baitul Maqdis. Baitun itu rumah, lahmun itu daging. Nah, tempat kelahiran Nabi Isa, Bethlehem. Bahasa Arab kuno sembarangan. Bait rumah, lahmun daging, Bethlehem. Baitul Lahmi atau maksudnya Baitul Maqdis ya, tempat kota yang suci. Jumlah mereka sangat banyak, kebanyakan mereka berada di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jaken dhuwur. Ana sing jaga aras, ana sing jaga kursi, ana sing jaga langit dan sebagainya. Itu malaikat bertugas demikian. Dan mereka selalu taat dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalitsu lan utai kang kaping 3 wal imanu iman bi kutubihi kelawan pira-pira kitab Allah. Bi kutubihi kelawan pira-pira kitab Allah allati unzilat kang wis diturunaken apa allati unzilat kang wis diturunaken apa allati ala anbiyaihi ngatasé pira-pira nabine Allah, ala anbiyaihi ngatasé pira-pira nabine Allah, min haiku setengah saking kutubihi, min haiku setengah saking kutubihi suhufu Ibrahima, suhufu Ibrahima utawi suhufe Nabi Ibrahim, wa Musa lan suhufe Nabi Musa, wa Musa lan suhufe Nabi Musa alaihi wassalamu. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah. Juga iman kepada suhuf atau lembaran-lembaran. Bedanya kitab dengan suhuf, kalau kitab itu sudah dijilid, sudah dicetak. Kalau suhuf, nah suhuf lembaran-lembaran. Ana suhuf Nabi Ibrahim, ana suhuf Nabi Musa, ya namanya suhuf. Kalau yang Taurat, Injil, Zabur, jadi walik. Nah, kita apa? Injil. Kita apa? Jabur. Ya paingan. Jabur marontang ranting rombongannya. Keblok, jalabiyah, tefuk. Jam 12 awan dalam sunlight, masya Allah.
enak temen kayak marjan. Beliau ama ngopel. Ya mendelang satuan be kayak mendelang permen kayak warna-warni kah. So, tanya itu dia berapa tuh? Enak temen dia udah pincian satuan. Belakang ning mangkok ora. Aduh. Kayak apa be angan matiin drang. Ora matiin drang. Batur tuku Batur tuku kupluk kuwen meluan. Batur tuku kudung kayak konon meluan. Batur anak HP apa kana ki mengkene ki casing gambar konon meluan. Beli sanggup dicopot ya ke Batur digawe balik ngumah. We danggon ora danggon sokal nora. Danggone kok bakal beda Batur. Arane nyopet. Nyopet pas kamu kok nyopet ka. Arane matain drang kono. Batur dagangan tepuk. Batur dagang online. Dagang kerupuk. Ora kreatif dong. Masa kamu nyuri aja apa niru-niru aja. Apa jawabannya? Aja jawaban mana tutupin soalnya. Jawabin langsung. Baka ulangan ke ulan puasa ke. Buatan ulangan ka. Tutupin soalnya. Jawabin langsung. Jawab dibaca ke masa ngerti sih soalnya. Belakang kok. Iya. Kadang-kadang takut di maning. Apa arti Islam? Kelas 3 kah? Apa arti Islam? Jawab rukun. Sebutkan rukun iman. Iman sebutkan rukunnya. Bolak-balik baik. Bolak-balik kah? Yang kita gunakan pusing. Soalnya apa sih? Lah suka kan temen. Ya wis lah seperti kana tulisane dibiji setengah. Ya boleh setengah. Coba jawabannya 10. Apa beli 5? Daripada jawab ngamprak-ngamprak dikosongakan. Jawaban baik bakal salah ga? Walikan baik. Ya iya nampangan lagi mahasiswa gawe kono. Soalnya dawa ngamprak-ngamprak. Angel temen ya dua soalnya peti ganti modal terus maning. Si penting so kertas HP kebek-kabeh. Dia masih dibaca. Ya sok sekelas 40 dengan mahasiswa. Terus ada macam 40 jawaban. Bilang bro. Nah, diakali bebas. Masa jawab. Ini pakai bahasa Arab. Arab rutuk tulis bal jadatu ada buat satu masuk dibaca kabeh. Dia masa dibaca terus. Kan ini kono kuncine. Maka pertamanya si A paling gunakan si A. Wah kira akan pintar dibuka. Wah si Peter jawabannya kayak Ken. Apa mana sih goblok usgah langsung penilai pira pito si B pito C 6 wan sanga kan kalau digawa kan nilai kalau dibiji karena bisa ora ya begitulah. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa bakawis digawe kitab berarti sudah menjadi kitab. Nah, termasuk kitab Al-Qur'anul Karim yang diturunkan pada bulan suci Ramadan yang diharapkan kita semua bisa menghatamkannya selama bulan suci Ramadan. Arane ga Quran beda bolak-balik ya, baka Jabur, baka Z berarti Zabur. Baka Injil aja Injil tapi Injil ngene jim. Taurat. Kitab apa aja kitab ya? Kitab Taurat. Kitab Taurat. Dan suhuf-suhuf yang lain. Semuanya berjumlah 100 suhuf dan 4 kitab. 4 kitab 100 suhuf, maka 104 buah. Yang 100 berupa suhuf yang masih lembaran-lembaran, yang 4 sudah berupa kitab. Dan 4 pun berbeda-beda. Kitab Taurat isi apa, kitab Jabur isi apa, kitab Nabi apa, beda-beda. Semuanya disempurnakan dalam satu kitab yang bernama kitab Al-Qur'anul Karim. Kita wajib percaya ning Jabur, ning Zabur kita wajib percaya. Ning Injil wajib percaya, ning Taurat wajib percaya, tapi tidak wajib mengamalkan. Kenapa? Wis kadal expired. Masa uneki, masa aktif iki wis lewat masih pas ganggu bae. Begitu Al-Quran turun maka yang lainnya sudah expired, sudah tidak berlaku lagi. Wajib percaya, anak kitab pun ya wajib percaya. Ngamalkan priwen ora usah.
Tapi untuk Al-Quran kita wajib percaya dan wajib mengamalkannya. Isi papat kitab 100 lembaran kah anak kabeh kitab Al-Quranul Karim. Tapi tetap bilangan ning Quran iku sing kalimat ning tengah bakal surat Al-Kahfi ana kalimat sing warnane abang. Wal yatalattaf wala yusy'ironna ya dan seterusnya. Wal yatalattaf sipate wong NU aja sampai dadi wong kang kasar. Talatuf ku apa? Lemah lembut. Dakwah kita kudu aja nganggo kekerasan. Tapi apa? Lemah lembut. Mau ngajak wong ngajak karo kekerasan sira maju Islam ble. Maksud tak papat gulune sira. Pak papat mana sirane? Sirane apa sih? Sira dadi apa? Sira dadi apa mana? Ya gulat dadi ini. Sok sira bakal maju kita apa tulis sirane? Bakal maju kita apa? Ya apa barang luani sih. Hari mau ngomong kok ya abab mau. Wes pokoknya bakal maju kita tak gulat. Anak bocah mah priwen? Ora. Liwani ora hebat. Wal yatalattaf. Dakwah itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, dengan argumen bukan dengan sentimen. Dakwah yang sebenarnya. Aja ngeceng, sudah rombongan apa? Rombongan jelas, rombongan BJBK. BJBK siapa? Jelas Bikaruan. Oh ya BJBK silakan ding. Ada baik berarti. Wal yatalattaf. Dakwalah dengan kelembutan. Wong wadon senang dengan kelembutan. Nok, aku sudah padamu. Udah gelem tepatnya di sirake. Wah ya. Gimana sih? Ya Allah. Aduh cah gemeter cah. Kayak temen durung dadi kayak gebuk-gebuk. Menegak hati-hati. Anak bocah lanang gebuk-gebuk durung laki kayak kono saja gelem tinggalaken bae. Jadilah laki-laki itu apa yang penyayang. Sampai tembok gak dirangkul, penyayang sih. Diwaras. Ya, masalah nang akas ora pantes. Wal yatalattaf. Wa rabi'ulan utai kang kaping 4 iku al imanu iman bi rusulihi kelawan pira-pira rasul Allah. Rupane alladzina pira-pira wong akeh pipen kumacane koncak arsaluta pipen kono toncreng tonteng sing ngantuk pada melek sing melek dadi ngantuk. Ayo pipen bahasane ko enak bae kita galak kemana nih anyaran kita bentok rasa kita kuduwe kita bikin gitu ketemu cah priwe kita ki bro syarat tuku terjemane nasolibat ya salah please diwacakan iringane bakal masa tengah prakate tahun pira tak kasih diwacak lah ngeper kita ke bahasa pinggir bebis rasa ku anak hari kini anak kini be madalul suud hari kita gampang bakal sila bikin langka gampang berjanji sing abdadul imla ka kinki kita bagian teman tafsirannya barangkali anda tidak ngerti artinya ini tengah arane madalil suud. Lampal al-abdadul imla kono. Takang wabau tekaning wakana ya. Jadi apa bacanya kono? Silu rupana alladzina pira-pira akeh ursilu kang diutus. Sapa alladzina ila umamihim. Benar? Ila umamihim ingatase pira-pira ummate alladzina wa bimalan kelawan barang jaat kang teka bi kelawan ma sapa rusulu pira-pira rasul min indillahi ta'ala saking sandinge Allah Ta'ala min indillahi ta'ala saking sandinge Allah Ta'ala minal awamiri rupane minal awamiri bisa ataf bayan bisa jadi ataf bisa jadi badal rupane minal awamiri saking piro-piro perintah wal manahi lan piro-piro larangan
wal ahkami lan piro-piro hukum. Iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab Rasul ini ada yang disebut dengan Nabi, ada disebut dengan Rasul. Kalau Nabi hanya diperintahkan untuk dirinya sendiri, Rasul dirinya sendiri dan juga untuk umatnya. Kalau Nabi itu seluruhnya berjumlah 124.000, Rasul berjumlah 113. Yang wajib diketahui hanya 25. Minhum naqsushum alaik wa minhum lam naqsushum ilaik. Jadi ana sing disebutaken ceritakan ini kitab Qur'ane, ana sing laka. Ya, jadi itu mengenai para rasul. Kemudian yang mereka telah diutus untuk seluruh umat. Setiap umat ada rasulnya, setiap zaman ada rasulnya, dan penutup para rasul itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para rasul itu membawa perintah, membawa larangan, dan membawa hukum. Jadi setiap rasul pasti membawa perintah. Ini perintahnya, ini larangannya, ini hukumnya. Dan pada kenyataannya karena mereka itu merupakan kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak pemerintah ki, ning dhuwur ana Jokowi mudun ning gubernur mudun ning bupati mudun ning camat mudun ning Pak Kuwu mudun ning RT RW mudun ning RT, nyambung beli warane ga. Perintah kan kayak konon. Nah, Rasul itu merupakan kepanjangan tangannya Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak akan melakukan perintah tanpa perintah dari Allah. Mereka tidak akan melarang kalau bukan larangan dari Allah. Tidak akan melakukan hukum kalau bukan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mentaati mereka sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka garisnya pada ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada para rasul. Tapi ketika kepada pemerintah, wa ulil amri minkum, tergantung pemerintah seperti apa. Ketika baik maka wajib kita taati dan seterusnya. Jam pira? Simbana jam itu 6 sebentar jam 6. Jam pira bro? Lolo mati. Ya jam 4 sira. Jam 6.08. Kalau untuk nanti hari biasa kita selesai jam 6 ya. Kalau yang misalnya Sabtu Minggu kan ada kan santai, jadi bukan ditambahi gawar papa cuma delakan raine kayak kayaknya rada deg-degan. Wedi raine. Masih ngablak asing ngaji ki temen sih. Gali kuci. Mata ora jejeg setengah tahun tak kakak ora jejeg mata wis. Kliep maning. 1 jam ngaji di bulan biasa itu sama dengan 1000 rakaat. Yang bulan puasa bertikel-tikel kita sejam kan ya. Mudah-mudahan ini yang kita pelajari pagi ini sampai kepada beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Insyaallah kita sambung besok nanti malam dan mudah-mudahan ini menuai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq laqamit thoriq wala fumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.